Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Haji Suroso SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan serta teman-teman yang saya banggakan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Bapak Haji Suroso SMM yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menghadiri pada sesi presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurana dengan NIM 20416261201232. Dan sebelum saya melanjutkan ke sesi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Abi Syabana, Farah Nur Aulia, Isyak Fasafadila Kusdiansyah, Lilis Nurholiso, Mahdiah Indah Hasica, Muhammad Rauf, Risma Sri Martini, Rizky Ramadan, dan Wahyu Indri Hasanah. Baiklah, tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita mulai saja sesi presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank Indonesia dibentuk dengan tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi. Lembaga penguasa sektor jasa keuangan atau yang bisa dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lebih dari itu, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Yang akan dibahas pertama yaitu Bank Indonesia. Kita akan membahas sekilas tentang tujuan, sejarah, tugas, dan peran Bank Indonesia di bidang perbankan. Tujuan Bank Indonesia sendiri memiliki tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan. Maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan aturan atau cermin dari perkembangan laju inflasi, atau kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Sejarah Bank Indonesia di bidang perbankan periode 1953 sampai 1959. Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tahun 1 Juli 1953. Sistem perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 1959 memasuki masa kemerdekaan. Pemerintahan Republik Indonesia mulai mendirikan bank-bank pemerintahan seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Industri Negara atau BIN, dan Bank Tabungan Pos. Selain itu, bank-bank pemerintahan pada masa itu juga telah beroperasinya beberapa bank swasta nasional, bank-bank asing termasuk DJB, Lumbung Desa, dan Bank Desa, serta yayasan kredit. Selanjutnya, nasionalisasi bank-bank Belanda pada tahun 1957. Terdapat 3 bank milik Belanda yang masih beroperasi di Indonesia, yaitu yang pertama National Handel Bank, yang kedua Eskomtu Bank, dan yang ketiga Netherlands Handelsmaatschappij atau NHM. Setelah diambil alih, ketiga bank tersebut kemudian dinasionalisasi dan dilebur ke dalam bank-bank yang baru telah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Bangsa Indonesia mulai diperkenalkan dengan lembaga perbankan sejak berdirinya The Bank van Lening oleh bangsa Belanda.
Yang selanjutnya arah kebijakan 1953 sampai 1959. Periode ini merupakan cikal bakal pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok-pokok Bank Indonesia. Arah pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah untuk memastikan solvabilitas dan likuiditas bank. Akan tetapi dalam periode ini Bank Indonesia baru dapat mengawalinya dengan melakukan pengawasan bank langsung terhadap predikat bank, terutama untuk memastikan kepatuhan bank terhadap larangan pemberian kredit kepada sektor ekonomi tertentu, serta memastikan diterapkannya prinsip pemberian kredit yang sehat. Dalam perkembangannya, kemudian berbagai kegiatan dan peristiwa ikut mempengaruhi dimensi pengawasan bank. Salah satu contohnya adalah dilakukannya nasionalisasi bank-bank milik Belanda, yang kemudian diikuti dengan berbagai kegiatan, seperti pembenahan aspek-aspek hukum untuk disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan pengalihan aktiva dan pasiva atau pembenahan administratif bank-bank yang bersangkutan. Oke, baiklah. Di slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi Bank Indonesia. Yang pertama, langkah-langkah strategis 1953 sampai 1959. Setelah dikeluarkannya PP nomor 1 tahun 1955, bank-bank swasta nasional yang telah ada dalam waktu 3 bulan wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan melalui Bank Indonesia. Yang kedua, Otoritas Pengawasan 1953 sampai 1959. Dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 ayat 4 dan 5 pasal 7 ditegaskan bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan urusan kredit. Yang ketiga, sasaran strategis 1953 sampai 1959. Sebagai pelaksana pengawas badan-badan kredit atau bank-bank umum dan bank-bank tabungan di Indonesia. Terima kasih. Tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Maksudnya adalah menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun falas, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Yang ketiga, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengelola cadangan devisa. Dan yang terakhir, menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. Selanjutnya, slide 10, yaitu tugas Bank Indonesia. Tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang kedua, menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank dalam bentuk rupiah ataupun falas. Yang ketiga, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang keempat, menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan, dan tanggal mulai berlakunya uang yang dikeluarkan. Yang kelima, mengeluarkan, mengedarkan atau mencabut, menarik, dan memusnahkan, serta mengganti uang dari peredaran dengan nilai yang sama. Baiklah, di slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Bank Indonesia. Yang mana tugas-tugasnya sebagai berikut. A. Menetapkan ketentuan dan regulasi perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. B. Memberikan dan mencabut izin usaha bank. C. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. D. Memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan bank. E. Memberikan izin
kepada bank untuk menjalankan kegiatan tertentu. F. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. G. Melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala atau sewaktu-waktu. H. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia ada tindak pidana terhadap transaksi tertentu. I. Mengatur dan mengembangkan informasi antara bank. J. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku apabila dinilai membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau perekonomian nasional. Inti dari tugas Bank Indonesia itu adalah mengatur dan mengawasi bank. Sekian. Baik, selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia. Di sini ada 3 peran Bank Indonesia. Yang pertama yaitu bank sirkulasi. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah atau hak oktroy. Yang kedua, bankers bank. Bank Indonesia berfungsi sebagai sumber dana bagi bank-bank di Indonesia untuk dapat meminta bantuan permodalan dalam rangka pemberian kredit pada nasabah. Yang terakhir, lender of last resort. Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Bentuk pinjamannya adalah kredit likuiditas darurat. Bantuan ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya, sekilas sejarah tentang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Pengertian OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan melalui pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu, secara yuridis, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurhalisoh, NIM saya 20416261 2012237. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan alasan terbentuknya OJK. Sejarah terbentuknya OJK pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Rancangan undang-undang ini di samping memberikan independensi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan gubernur Bundesbank atau Bank Sentral Jerman.
yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bertindak sebagai konsultan, mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun dasar pembentukan OJK didasarkan kepada 3 landasan, yaitu yang pertama landasan filosofi yang mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan yuridis yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Dan yang ketiga, landasan sosiologis, globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Dan adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan, menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Alasan terbentuknya OJK, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Alasan pembentukan OJK ada 3, yaitu yang pertama, makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan. Yang kedua, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat dilikuidasi. Selanjutnya, yaitu peran OJK. Setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Lalu misinya yaitu 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu tujuannya yaitu yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Fungsi, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan. Tugas pengaturan, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK.
Tugas pengawasan. OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawas, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Ruang lingkup pengaturan. OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan dalam pengecualian Undang-Undang OJK yaitu mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial, serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya. OJK independen, berkedudukan di ibu kota negara, berkantor di dalam dan luar negeri. Sebagai lembaga independen, maksudnya adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun, kecuali untuk hal-hal yang disebutkan tegas dalam Undang-Undang OJK. OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Berkantor di dalam dan luar negeri. Secara umum, pengaturan dalam POJK tentang bank umum diberlakukan bagi bank umum konvensional, yaitu bank berbadan hukum Indonesia, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta terdapat pengaturan bagi kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Saya akan memaparkan materi tentang kegiatan otoritas jasa keuangan pada poin pertama, yaitu kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan. OJK mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan, sektor perbankan menyelenggarakan tugas pokok sebagai berikut. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan mengembangkan sistem pengawasan bank, melakukan pengaturan bank dan industri perbankan, menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank, melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan, melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan, serta melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal. Selanjutnya yaitu kegiatan jasa keuangan pada sektor pasar modal. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas pokok sebagai berikut, yaitu menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, merumuskan standar norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang pasar modal, melaksanakan analisis pengembangan dan pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal, serta menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Selanjutnya yaitu kegiatan jasa keuangan pada sektor IKNB atau industri keuangan non-bank. Terdiri atas peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. OJK mendorong sektor IKNB serta meningkatkan pendanaan dengan cara mendorong para pelaku usaha untuk mengasuransikan usahanya dalam rangka meminimalisir risiko lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan berkelanjutan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasannya, sektor IKNB mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Menyusun peraturan di bidang IKNB, melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB, melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK, dan pihak lain yang bergerak di IKNB. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB, melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta melakukan perumusan standar norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang IKNB.
Selanjutnya pada poin kedua, yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, antara lain pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank ini, terdapat juga kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Ada pula laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, serta standar akuntansi bank. Pada poin terakhir, yaitu poin keempat, terdapat pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencurian uang, pencegahan, pembiayaan terorisme, dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan pada bank. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan materi pada sesi presentasi kali ini. Yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, Rijksbank NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828, kemudian menyusun Nederlandse Indische Maatschappij NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Otoritas Jasa Keuangan sendiri merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam, LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta yang terakhir, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran untuk melindungi konsumen industri dari jasa keuangan. Baiklah, mungkin hanya cukup sekian sesi presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.